Bapa dalam surga. Kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sehari telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa. Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semalam hamba Engkau berikan hamba peristirahatan tidur malam. Hamba dapat tidur dan tenang dengan sukacita. Semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan yang Tuhan telah membangunkan hamba pagi hari ini. Mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan karena pertolongan Tuhan. Dan secara simultan umur hamba bertambah seri lagu. Tuhan mempercayakan hamba
untuk hidup pada hari ini dan umur hamba bertambah sekali lagi karena kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Bukan kekuatanku, kehebatanku, kebaikanku, kekudusanku, tapi semata-mata kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan hamba hikmah dan kebijaksanaan. Berikan hamba hikmah dan kebijaksanaan dalam hamba melihat segala sesuatu. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan dalam hamba mendengar segala sesuatu. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan dalam hamba membaca segala sesuatu. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan dalam hamba berpikir. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan dalam hamba berkata-kata dalam segala sesuatu. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan dalam hamba bertindak dalam segala sesuatu, agar hamba tetap hidup berkenan dan memuliakan Tuhan, bersyukur, mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Menang dalam menghadapi tantangan. Menang dalam menghadapi tantangan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai ayat 14. Menang dalam menghadapi tantangan. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Hendaklah kamu menjadi kuat, hendaklah kamu menjadi berani. Pengenalan. Kehidupan ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki harapan dan kekuatan untuk menang dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ada 3 poin penting yang perlu kita simak bersalian dengan judul khotbah kita, menang dalam menghadapi tantangan. 1. Menghadapi tantangan dengan iman. Iman adalah kunci untuk menghadapi tantangan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan keberanian karena mengandalkan Tuhan.
dengan iman. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus menyerukan kita untuk berdiri teguh dalam iman. Poin yang kedua, menghadapi tantangan dengan kekuatan. Kekuatan yang kita miliki bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan rohani. Ketika kita memiliki kekuatan rohani, kita dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan tidak takut. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10, Paulus menulis, kuatkanlah dirimu dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Poin ketiga, menghadapi tantangan dengan berani. Berani adalah sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Ketika kita memiliki keberanian, kita dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu karena kita bergantung kepada Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 9, Tuhan berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kesimpulan, menang dalam menghadapi tantangan memerlukan iman, kekuatan, dan keberanian. Ketika kita memiliki ketiga hal tersebut, kita dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan tidak takut. Mari kita berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Aplikasi, berdoalah dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi tantangan. Berdirilah teguh dalam iman dan jangan ragu-ragu. Kuatkanlah dirimu dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Doa menang dalam menghadapi tantangan. Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati yang lemah dan kuat. Aku tahu bahwa aku tidak dapat menghadapi tantangan dalam hidupku tanpa kekuatan dan pertolonganmu. Aku meminta kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidupku. Berikan aku iman yang kuat dan percaya diri untuk menghadapi setiap kesulitan karena aku bergantung beriman kepadamu. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk hidupku, dan aku percaya bahwa Engkau akan menolongku untuk menang dalam menghadapi setiap tantangan. Aku meminta pertolongan, perlindungan, dan pertolonganmu dalam setiap langkahku. Berikan aku hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat dan menghadapi setiap tantangan dengan percaya diri. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu dan mempercayakan dirimu untuk menolong aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan mengajar kami tentang menang dalam menghadapi tantangan. Setiap kami orang yang hidup dalam dunia ini, orang percaya, seringkali menghadapi tantangan. Namun kami diajar oleh Tuhan untuk menang dalam menghadapi tantangan dengan iman, dengan kekuatan,
dan keberanian. Oleh karena itu, kami mohon iman dari-Mu Tuhan, kuatkan iman kami. Kami memerlukan kekuatan dari-Mu Tuhan, kuatkan kami, dan kami memerlukan keberanian dari-Mu, dan berikan kami keberanian. Oleh karena ketika kami memiliki ketiga hal ini dan hidup bergantung kepada Tuhan, maka kami akan menang dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami tentang hal ini. Terima kasih, biar kami tetap menang dalam menghadapi tantangan apapun juga yang kami hadapi hari lepas hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, berikan mereka iman, berikan mereka kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, dan kolektif. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara ini, biar Tuhan memberikan iman yang kokoh kepadamu dan berikan kekuatan dari-Mu dan berikan keberanian dari-Mu untuk menghadapi tantangan dan problema atau krisis yang ada dalam bangsa ini. Berdoa untuk pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri di kabinet, Polri, TNI. Biar Tuhan memberikan iman, keberanian, dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan apapun, kesulitan atau krisis apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan, misi, penginjilan kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, benua Asia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke 5 benua yang ada di dunia ini. Sampai di pelosok-pelosok terpencil manapun, Injil diberitakan, disampaikan, nama Yesus diproklamirkan, nama Yesus dikumandangkan, disampaikan, diberitakan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan, dan mereka diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat, orang-orang kudusnya, dalam setiap jamaah sujud menyembah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Roh Kudus Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Biar Tuhan, jika ada peperangan, Tuhan hentikan ada peperangan, ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian, ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar negara-negara, bangsa-bangsa boleh aman, boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa-bangsa aman, bangsa-bangsa tenang, damai sejahtera, dan tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pendeta, para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan dari umat Tuhan dimanapun berada, gereja Tuhan, Tuhan berkati setiap gereja Tuhan. Biar Tuhan gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, dan gereja Tuhan menjadi berkat bagi dunia, dan banyak orang boleh dimenangkan lewat gereja Tuhan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan lewat gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada, Tuhan berkati. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rapat Immanuel di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Ramat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasi, sistem kurikulumnya. Tuhan berkati sistem kepemimpinannya, para stafnya, pemimpinnya, para dosennya, S1, S2, dan S3, para mahasiswa, S1, S2, dan S3. Tuhan berkati semuanya yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rapat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Para lulusannya S1, S2, dan S3 diberkati oleh Tuhan, boleh menjadi pemimpin, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, dan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas,
pemimpin yang berkemenangan dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi semua kami rekan-rekan yang mendengarkan secara program ini, dimanapun kami berada. Kami butuh kasih, perlindungan, berkat, dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan Damai Sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, selalu melindungi kita dan memberkati kita, dan mengajar di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha kita, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati studi kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat, kasih, kemurahan, berkat, anugerah, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.